Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ulang, kaifa halukunna? Ya. Solo siang ini Bapak akan bercerita tentang tragedi. Tragedi yang sekarang sedang marak, sedang dibicarakan oleh banyak orang, yaitu tentang kaum muslimin yang di Rohingya. Kalian tahu Rohingya itu di mana? Di Myanmar. Akhir-akhir ini kita sering dengar ya, berita baik itu di media sosial atau di televisi dan lain sebagainya, bagaimana kondisi atau keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Di sana mereka dibunuh oleh pemimpinnya sendiri. Ya. Jadi kebanyakan mayoritas di Myanmar itu mayoritas agamanya adalah Buddha. Ya, agama apa? Buddha. Jadi di sana agama Islam itu minoritas, sedikit, ya, sedikit sekali. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia agama Islam itu mayoritas, paling banyak Islam. Ya. Nah, nasib saudara-saudara kita yang di Myanmar itu sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Mereka di sana dibunuh, ya, dibakar rumahnya, ya, orang tuanya hilang tak kemana, diculik. Itu semua terjadi karena mereka mengucapkan satu hal, cuma mengucapkan satu hal. Ya. Mereka dibantai, dibunuh itu karena satu hal. Apa? Mereka mengucapkan kalimat la ilaha, hanya karena mereka beragama Islam, ya, mereka dibantai. Coba kalau mereka itu bukan agama Islam, mereka misalnya agamanya Buddha, Hindu, Kristen dan lain sebagainya, mereka gak akan mungkin dibantai, gak mungkin mereka dibunuh, gak mungkin rumah mereka dibakar, gak mungkin. Itulah kenapa di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan ini, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamah. Akan datang suatu zaman, ya, yang mana pada zaman itu orang yang benar-benar berpegang teguh kepada agamanya, agama Islam maksudnya, itu seperti memegang bara api panas. Maksudnya banyak sekali fitnah atau cobaan yang Allah berikan. Lihat di Myanmar, mereka beragama Islam, tapi mereka di sana dibunuh. Hingga akhirnya mereka ingin rasanya mutak dari agama ini, supaya mereka tidak disiksa. Tadi kan Bapak sudah bilang, kalau mereka beragama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, mereka tidak akan dibunuh. Mereka dibunuh karena mereka beragama Islam. Itu aja, ya. Akhirnya mereka yang beragama Islam di sana itu sangat sedih, sangat memilukan sekali keadaannya, ya. Tiap hari. Sebenarnya kejadian ini sudah terjadi ratusan tahun yang silam, ratusan tahun yang tapi baru saja tenar ketahuan itu belum lama ini. Kenapa? Padahal zaman dahulu ratusan tahun itu ya udah ada TV, sudah ada, ya, koran dan lain sebagainya sudah ada. Tapi kok nggak diliput, nggak ditayang di media-media, kenapa? Kok baru tayang kemarin? Kenapa berita ini baru ketahuan kemarin, nggak dari dulu? Padahal dari dulu ratusan tahun yang lalu udah ada yang namanya televisi, udah ada, ya. Tapi kenapa baru ketahuan kemarin, belum lama ini? Kenapa coba? Kenapa? Karena jawabannya satu. Al-kufru millatun wahidatun. Yang namanya kekafiran, tahu nggak kekafiran?
Pokoknya selain agama Islam itu namanya kafir. Yang namanya kekafiran itu satu agama. Mau itu Hindu, Buddha, Kristen, mereka itu satu tujuan. Apa tujuannya? Menghancurkan umat Islam. Makanya mereka saling tolong-menolong, nak. Ya, saling tolong-menolong supaya umat Islam ini hancur. Di antaranya apa? Di Myanmar umat Islam dibantai, mereka nggak meliput di media, nggak ditayangkan di media, supaya kita saudara-saudaranya ini tidak tahu keadaan saudara kita yang di sana. Kalau kita tahu, tentunya kita sudah membantu mereka dari dulu, ya enggak? Tapi itu semua dirahasiakan oleh mereka, supaya kita umat Muslim tidak tahu keadaan saudara kita di sana itu lagi diapain, itu enggak apa-apa. Maka itu Bapak bilang tadi, sebenarnya yang namanya agama kekafiran itu satu agama. Mereka tujuannya satu, ingin menghancurkan umat Islam. Mau Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, itu tujuannya satu, ingin menghancurkan umat Islam. Sampai mereka tega membunuh anak kecil, anak masih bayi, ya, atau masih umur 1 tahun, 2 tahun dibunuh semuanya. Bahkan orang yang sudah tua dibunuh, rumah dibakar semua. Akhirnya apa? Mereka melarikan dirinya lewat apa coba? Lewat laut. Bermuara-muara di perahu, nah. Perahunya perahu kecil biasa. Menyeberang laut, coba kira-kira gimana caranya? Nyeberang laut bermalam-malam berhari-hari tanpa tujuan arah yang pasti. Kelaparan, pasti di tengah laut pasti kelaparan. Minum juga susah ditemukan. Air laut asin. Gimana dia mengambil airnya coba? Asin. Mau minum apa? Ya terpaksa minum air laut. Mau nggak mau. Daripada mati. Mau nyari makan gimana di tengah laut nyari makan? Susah kan? Susah. Akhirnya mereka mengungsi, ya, mengungsi di negara lain. Di negara lain pun mereka nggak diterima, ya. Kayak ini apa namanya? Mereka perbatasannya itu di daerah Bangladesh atau di mana ya? Mengungsi mereka di sana, nah. Di sana mereka banyak yang mati kelaparan. Ya. Kalian di sini beruntung. Padahal agama Islam melarang untuk membunuh anak kecil. Ketika perang, ya, misalkan nih, umat Islam perang melawan orang kafir. Sebelum perang, Rasulullah sudah mewanti-wanti, menasihati atau memberitahu kepada bala tentaranya, kepada pasukannya. Nanti ketika perang tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua, wanita, tidak boleh menebang pohon-pohon. Benar, ketika perang umat Muslim yang paling bagus dalam masalah misalkan membunuh. Nah, mereka membunuh yang melawan saja, yang melawan dibunuh. Ya, kalau ketika perang. Tapi mereka tidak membunuh anak kecil, enggak membunuh wanita, enggak membunuh orang yang sudah tua, enggak menebang pohon-pohon, enggak. Beda dengan orang-orang kafir. Mereka kalau perang enggak pandang bulu. Nah, siapa saja ketemu dibunuh. Mau anak kecil, perempuan, mau orang yang sudah tua, nggak pada dibunuh semua. Contoh nyata itu di Myanmar, anak kecil, ya, dimutilasi atau nggak dimutilasi, dipotong tubuhnya dan lain sebagainya, dipisahkan. Bahkan Bapak pernah melihat videonya di parit, tahu parit nggak kalian? Parit itu got tapi nggak ada isinya, itu namanya parit, ya. Mereka umat Muslim dikumpulkan di parit situ, kan? Kemudian sama tentara Myanmar dikubur hidup, ya, dibawakan beko yang untuk mampan itu udah dia di apa namanya, diburuk atau diburuk, ditimbun pakai tanah, mati di tempat. Mereka nggak pandang bunuh. Kalau soal bunuh, mau anak kecil, perempuan. Padahal yang di dalam parit itu ada anak kecil, ya, ada perempuan, ada orang yang sudah tua, dibunuh, ditimbun hidup-hidup. Ya, jadi tugas kalian, kita sebagai saudara, ya, sebagai saudara, kita bantu. Kalau kita punya materi, punya uang, kita bantu dengan uang. Caranya gimana, Pak? Ya kalian cari apa dari tempat-tempat yang menyalurkan bantuan ke sana, ke Rohingya, ya. Atau kalau misalnya kalian nggak punya uang, cukup didoakan. Karena senjata terakhir umat Muslim adalah
doakan saudara kalian, ya, semoga diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi cobaan. Jadi kemudahan. Sebenarnya sudah banyak saudara-saudara kita dari negara-negara Islam yang memberikan bantuan, sudah banyak. Tapi itu masih kurang cukup, masih belum cukup. Nah, makanya kita kalau ada lebih harta, kita bantu, ya, kita bantu. Dengan cara apa tadi? Kita kasih uang, kita kirim ke siapa yang bertugas yang mengumpulkan dana untuk disalurkan ke mereka. Kalau nggak ada uang ya sudah doa, kan semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan, ya. Kita di sini nyaman, ya. Kita di sini nyaman. Padahal kita di sini mayoritas nggak gitu. Kita paling banyak di negara Indonesia, di Muslim. Umat Muslim di Indonesia paling banyak. Tetapi apakah pernah kita membuat melakukan seperti yang dilakukan oleh Myanmar? Nggak pernah kan? Kita di sini rukun, antara agama Islam dan agama lain rukun. Padahal kita paling banyak, tapi kita bisa rukun. Tapi beda dengan di Myanmar. Ya, di sana umat Islam paling sedikit, akhirnya apa? Ditindas, disakiti tiap harinya, dibunuh tiap hari. Ada yang orang sudah dewasa dibunuh. Ya. Anak orang kita ayo pada Adila Nah, selain tugas kalian berdoa, satu hal yang harus kalian lakukan, kalian belajar sungguh-sungguh agar Islam ini kembali jaya, ya. Islam kembali dimenangkan oleh Allah. Kita lemah karena kita tidak paham agama kita sendiri. Coba kalau kita belajar sungguh-sungguh, ya, enggak main-main ketika belajar, insya Allah akan menolong agamanya. Ya. Jadi bersabar dalam belajar, ya. Jangan main-main lagi.